paling tua itu saya. Saat itu saya umur tuh 10 tahun. Setelah ayah pergi itu ada suara lentuman lagi, lentuman besar. Begitu sampai di tempat kakek, orang bilang air laut tuh surut. Namanya tiang listrik, airnya belum nampak, tiang listriknya udah pada jatuh semua. Jatuh tiang listrik, dan saya lihat di depan pohon-pohon kayu itu terangkat jalan semua ya, dan suara besar itu masih ada. Udah saya duduk di situ, saya liatin aja rumah orang itu di depan dibawa semua, dan tiang listrik itu semua dibawa. Di situ saya lihat warna airnya memang coklat ya, coklat pekat, dan saya di situ nggak sadar. Kemudian tiba-tiba saya udah di tengah sawah, dan di tengah sawah itu air sama kayak saya bilang tadi, baru selutut, masih selutut. Saya sempat berada di bawah puing-puing dan coba untuk naik ke atas. Begitu naik, alhamdulillah saya udah bisa hirup udara segar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini saya mau share tentang pengalaman tsunami pada tahun 2004 yang lalu. Jadi memang sebelumnya ada beberapa kawan yang minta untuk pengalaman tsunami saya ini ditulis, dan ada juga yang meminta untuk dibuat video. Cuman pada saat itu saya belum mau untuk membuat dokumentasi khususnya tentang pengalaman tsunami. Tapi pengalaman saya ini pernah saya share di Facebook, di media sosial lainnya. Kemudian setelah beberapa minggu saya hapus lagi. Dan pengalaman tsunami saya ini juga pernah saya ceritakan kepada tamu-tamu ya yang pernah berkunjung ke Sabang. Saya pernah bilang sama kawan saya mau membuat video nanti setelah saya menikah, dan sekarang alhamdulillah saya sudah nikah dan sudah punya anak. Jadi ceritanya, saya itu dalam keluarga ada 3, adik saya itu ada 3. Satu sudah duluan dipanggil sang ilahi, jadi tsunami itu terjadi di bulan 12, dan adik saya yang kecil ini meninggalnya di bulan 6. Kemudian saya ada 2 orang adik lagi, jadi kita tinggal bertiga nih. Yang paling tua itu saya. Saat itu saya umur tuh 10 tahun, dan adik saya itu 8 tahun. Yang satu lagi itu dia kelahiran 2000 tahun 2000. Jadi saya, adik saya yang laki di bawah saya lagi baru yang cewek. Jadi kami ada 4 orang, 1 udah meninggal dan 1 cewek, anak yang ketiga. Nah, pada saat kejadian tsunami itu saya masih tidur, waktu saat gempa itu masih tidur, dan rumah saya itu rumah Aceh. Begitu saya terkejut, jadi saya dibangunin sama gempa pada saat terjadi tsunami itu. Jadi begitu bangun, saya lihat kiri kanan itu adik saya tidak di samping saya, dan nggak ada suara. Begitu saya bangun, terus saya turun ke bawah. Begitu saya turun, mama, ayah, dan kedua orang adik saya itu udah duduk di depan, di bawah, di rumah. Karena rumah Aceh kan tinggi, kita harus turun ke bawah, duduk di bawah dan di luar. Begitu saya turun, mereka liatin ke saya semua. Berempat orang ini liatin ke saya. Jadi saya kan terkejut, tanya kenapa. Mereka bilang gempa. Jadi dari wajah saya ini masih gimana bilangnya, masih biasa aja, nggak takut sih pada saat itu. Ada suara lentuman, saya nggak tahu berapa kali yang jelasnya, tapi saya yang jelas dengar itu 2 kali. Begitu bunyi sekali itu, terus walaupun itu bunyi, gempa masih tetap terjadi pada saat itu. Bunyi lentuman, gempa lumayan besar, kemudian berhenti, nggak ada gempa. Ada sekitar 5 menit gempa itu berhenti, dan ayah saya itu pergi untuk kerja. Beliau itu saat itu bekerja di pengolahan kayu. Jadi
ayah saya ini bekerja apa aja, dan pada saat tsunami itu terjadi beliau bekerja di tempat kayu. Setelah ayah pergi itu ada suara lentuman lagi, lentuman besar, karena itu tinggal saya, mama, kemudian ada 2 adik saya, satu yang kecil yang perempuan yang kelahiran 2000 tadi itu. Jadi karena orang tua ayah nggak ada lagi, mama saya tuh ngajak kami dan bawa kami itu ke tempat nenek. Jadi sambil mama saya siap-siap kunci rumah lah semuanya, saya sama adik saya di bawah saya ini yang kelahiran 96 ini, kami pergi duluan. Jadi pergi duluan ke tempat nenek. Jadi untuk melewati tempat nenek itu ada rumah kakek juga sih sebetulnya dari keluarga ayah. Begitu sampai di tempat kakek, orang bilang air laut tuh surut. Nah, pada saat air laut surut itu, saya bersama adik saya ini rencana mau ke laut, karena laut itu begitu kita berdiri di jalan nampak lautnya di belakang, karena pemukiman kita itu dekat dengan pantai. Baru kita jalan sekitar 3 atau 5 langkah, orang dari jalan menuju pantai itu lari menuju ke perkampungan, dan mereka teriak bahwasanya air laut itu naik. Karena tadi kami udah jalan duluan sama adik, mama saya itu masih di belakang, masih siap-siap rumah, karena masih kunci rumah tadi kan. Saya sama adik saya ini lari balik lagi ke rumah. Jadi pas saya balik, mama saya itu lagi tutup pintu gerbang rumah, dan adik yang kecil itu, yang perempuan itu digendongannya. Jadi sambil beliau ikat tuh, saya minta adik saya ini minta biar saya yang gendong, jadi biar enak mama saya itu lari. Cuman pada saat itu mama saya nggak melepaskan adik, dia mengajak malah ayo kita lari bareng, nggak apa-apa katanya. Jadi kita lari, sambil lari itu kita lihat orang-orang tuh udah pada gabuk semua. Kalau diibaratkan seperti seperti semut yang kita ganggu sarangnya gitulah, orang linglung lah semua, ada lari kiri, ada lari kanan, nggak tahu pun lari kemana. Cuman di kampung saya ini hampir rata-rata orang masuk ke rumah. Jadi kita langsung ke rumah nenek. Pada saat hampir sampai itu, mama saya bilang ini kayaknya angin puting beliung, karena sebelum terjadi tsunami di kampung itu pernah terjadi angin puting beliung. Makanya kita masuk ke dalam rumah. Begitu sampai ke rumah nenek itu, orang rumah udah nggak ada lagi, nenek udah nggak ada lagi, udah pergi ke tempat saudara kan, pergi tempat nenek satu laginya. Begitu sampai di situ, dan alhamdulillah pintu rumah itu alhamdulillah pintu rumah itu terbuka, nggak terkunci. Akhirnya saya masuk duluan, saya buka pintu rumah, kemudian nyusul adik saya yang kecil tadi, yang kelahiran 96 tadi itu, namanya Bustami. Dia masuk. Jadi di pintu ini udah ada terjadi semacam drama lah istilahnya. Di pintu ini tadi saya masuk, saya bilang sama dia, udah kamu masuk. Begitu saya buka pintu, saya suruh masuk mama, masuk dia. Kemudian mama saya lari ke belakang, naik ke, nggak tahu apakah naik ke lantai 2 beliau apa cuman di dapurnya aja, sedangkan saya masih di pintu depan. Dan di pintu depan itu saya bilang ke adik saya, udah kamu nyusul mama aja ke sana, biar aku yang tutup pintu, tutup jendela semua di depan itu. Di situ dia menolak, dia bilang udah abang aja yang pergi ke belakang, yang kawanin mama sama adik, biar aku di sini. Tapi aku malah bilang, udah kamu aja yang pergi ke belakang, biar aku di sini yang tutup pintu, tutup jendela semua. Kan sebetulnya tangan saya sama tangan dia tuh masih di tempat pegangan kunci. Di situ dia lepas, kemudian lari. Saya lihat ke belakang, dia memang betul lari menyusuri mamanya. Cuman saya nggak tahu mama saya itu naik ke atas atau di lantai bawahnya. Kemudian saya tutup kunci, dan di situ memang suara airnya itu besar kali.
saya mendengar pada saat saya tutup itu udah mulai suara gemuruh seperti suara pesawat. Dan saat itu setelah tsunami saya pernah trauma dengan suara pesawat ini tadi. Salah tutup pintu, sambil saya tutup jendela karena di depan di depan samping pintu, di depannya itu jendela kaca semua. Dan saya lihat di situ tiang listrik, akhirnya belum nampak, tiang listriknya udah pada jatuh semua, jatuh tiang listrik. Dan saya lihat di depan pohon-pohon kayu itu terangkat jalan semua ya, dan suara besar itu masih ada. Kemudian ada lemari tinggi, dia sampai ke plafon. Jadi saya ke situ naik, sedangkan orang tua saya sama adik saya tadi itu mereka ke belakang. Saya karena nggak sempat lari lagi, udah saya duduk di situ, saya liatin aja rumah orang itu di depan dibawa semua, dan tiang listrik itu semua dibawa. Di situ saya lihat warna airnya memang coklat pekat, mungkin karena perjalanan air dari pantai ke perkampungan karena kan melewati tanah, dan di situ mungkin bisa jadi warna itu coklat. Kemudian saya lihat dengan jelas air itu nggak tinggi sih sebetulnya, kurang lebih selutut orang dewasa. Begitu air itu udah mau dekat, saya ada hilang ingatan, dan posisi saya itu di atas lemari. Saya lihat dengan jelas air tsunami itu jalan. Begitu air tsunami itu mau sampai ke rumah, udah masuk dalam rumah, pintu depan tuh jebol, saya udah hilang ingatan. Mungkin kawan-kawan begitu kejadian tabrakan atau apa, jadi ingatan kita itu nggak ada, dan saya nggak sempat merasakan kayak mana rasanya tsunami itu kena di badan saya, itu nggak sempat rasakan. Namun begitu kena, saya nggak ngerasain, dan saya di situ nggak sadar. Kemudian tiba-tiba saya udah di tengah sawah, dan di tengah sawah itu air sama kayak saya bilang tadi, baru masih selutut. Dan di posisi sebelah kiri, di sebelah kanan itu masih ada orang yang lari-lari, karena di sebelah sana itu memang agak tinggi permukaan tanahnya. Di situ saya ada rumah, nggak ada lagi lah istilahnya, itu udah di dalam air dengan puing-puing. Bisa dibilang air itu penuh dengan puing-puing, jadi kalau misalnya mau berenang nggak bisa berenang, paling ya udah pasrah aja gitu. Begitu kena tiba-tiba di tengah sawah, saya pengennya itu rencana lari, cuman badan itu udah lemas sekali, nggak sanggup untuk bangun, itu nggak sanggup lagi. Di situ baru saya terpikir orang tua, terpikir adik itu di mana, mama saya itu di mana. Jadi saya nyari kiri kanan, itu nggak nampak lagi. Kemudian baru datang ombak besar, ombak yang kedua kalau nggak salah saya itu. Di situ baru yang rasa dahsyat. Begitu sama juga seperti dengan hampir kena yang kena pertama tadi. Jadi begitu air itu mau kena, ingatan itu nggak ada lagi, ditarik mungkin sama Allah ya. Kita nggak bisa merasain gimana sih sakitnya kena puing-puing itu. Dan saat itu memang saya nggak ngerasain sakit itu. Tiba-tiba saya udah di dalam air tinggi dan di bawah. Kemudian saya sempat berada di bawah puing-puing dan coba untuk naik ke atas. Begitu naik, alhamdulillah saya udah bisa hirup udara segar lagi lah. Dan di depan saya itu ada pohon, karena air itu udah nggak tinggi lagi, ada pohon. Saya mau pegang pohon itu, dan saya udah lihat ke atas, ada satu orang itu udah naik ke atas, badannya itu penuh dengan luka, dan bajunya itu udah nggak ada lagi. Jadi karena dia naik pohon itu tadi, saya mau naik pohon itu, cuman begitu saya naik, ombak besar tuh udah di depan muka lagi. Akhirnya cuman saya peluk, dan di situ saya rasain air lewat itu seperti gimana banget, seperti angin berlalu gitu. Kalau rasa sakit saya nggak ngerasain gimana sakitnya. Dan setelah kena itu ingatan saya hilang lagi, nggak ngerasain apa-apa lagi. Dan begitu itu bangun, saya di bawah puing-puing. Jadi itu di bawah puing-puing yang kedua, itu betul-betul di bawah.
saya itu udah ketindis, apa ya kok bahasa Indonesia, ketimpa sama puing-puing. Dan saya di situ udah pasrah, udah dalam hati saya udah berarti ini batas hidup saya cuman segini. Dan di situ saya cuman pengen saya nyari Al-Quran. Jadi saya pengen cari Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu aja sih sebetulnya pengen, karena di bawah itu orang tua lupa dan keluarga semua lah lupa, nggak ada ingat, cuman ingat ya itu satu, aku pengen baca Al-Quran di bawah itu udah pasrah, udah berarti kok meninggal udah nggak ada lagi, cuman satu keinginan baca Al-Quran. Kemudian saya nggak sanggup tahan juga, sampai saya minum tuh air tsunami itu yang pertama. Jadi berusaha lagi naik ke atas. Begitu saya naik ke atas bisa hirup udara bebas gitu. Di perkampungan tuh udah penuh, jadi puing-puing semua. Tadi kan saya di bawah air, di bawah puing. Dan alhamdulillah udah bisa muncul ke atas itu udah minum air sekali. Jadi kita lihat di kampung tuh memang udah penuh kayak lautan, semua rata, semua puing-puing semua. Itu begitu air tsunami itu naik ke atas, nggak ada suara satupun, nggak ada segeletek pun suara. Jadi ada pengalaman unik sih sebetulnya pas saya naik yang pertama tadi itu. Begitu saya naik ke atas itu badan udah lemas kali, udah nggak sanggup ngapa-ngapain, mata itu sayu-sayu inilah istilahnya, udah nggak sanggup buka. Begitu naik ke atas itu di atas kepala pertama kalajengking itu masih hidup, dan saya ngambil, saya pindahin dia pelan-pelan. Kemudian nggak lama dari situ ular di atas kepala, ada sebesar tangan ini, ada nggak salah saya. Jadi badan itu memang udah lemas, nggak sanggup lagi. Saya angkat ular itu, saya bilang kamu selamatin diri, aku selamatin diri juga. Selepas itu ada nampak TV itu yang ada di rumah nenek. Memang itu TV yang tadi ada di rumah nenek saya itu, saya tanda kali dengan TV tersebut. TV khas, TV zaman itu buat dari triplek. Nah begitu saya lihat TV tersebut, baru di situ saya teringat lagi dengan keluarga. Saya coba cari mana keluarga kan, cuman nggak ada nampak satu orang manusia pun nggak nampak di tengah air itu air itu masih di tengah kampung, itu air itu penuh. Dan di situ saya beradanya sebetulnya udah di tengah sawah dekat dengan kaki gunung. Nggak lama setelah itu air laut itu surut, jadi surut lagi ke laut. Tadi kan penuh di perkampungan dan surut lagi dia ke laut. Begitu surut di situ emang mungkin kalau dibilang di situ yang banyak meninggal waktu saat tsunami di kampung saya itu. Jadi begitu surut itu sangat kencang istilahnya. Begitu surut itu semua yang ada di darat itu ditarik ke laut. Jadi saya sekalian ketarik dengan air itu. Ada jalan, spasi jalan itu kan ada got. Jadi pas di got itu airnya berputar. Saya kalau nggak salah ada sekitar 3 kali berputar di air tersebut. Nah waktu berputar dengan air itu saya di situ penuh dengan luka, dan di situ juga ada minum air lagi, ada yang kedua minum air, ketimpa dengan kayu, dengan pohon-pohon dan ranting, karena bolak-balik di situ di air itu berputar. Ada balok besar ukuran ya segini lah. Karena kan di kampung itu emang banyak orang yang potong-potong kayu. Itu kena di belakang saya ini. Itu rasanya gimana bang ya? Sakit, emang betul-betul sakit kali di sini. Kemudian ada di kepala ini nih penuh luka saat itu, pada saat air yang berputar itu. Saya meminta kepada Allah saya meminta kepada Allah, ya Allah jangan jumpa lagi aku dengan kayu ini, karena sakitnya aku nggak sanggup tahan dalam hati. Jadi begitu lepas dari situ, akhirnya saya lepas dari jebakan putaran tadi.
saya ditarik ke laut, dan ditarik ke laut itu saya cuma pegang kayu kecil, tiba-tiba datang kayu besar, kayu yang petak tadi itu yang saya takutin, yang saya minta kepada Allah tuh jangan deketin dengan kayu itu. Akhirnya di kayu itulah yang saya pegang. Saya minta kepada Allah jangan didekatin lagi kayu itu karena sakit kali kena kepala, tetapi Allah kirimkan kayu itu lagi, saya pegang kayu itu dan saya ditarik ke tengah laut. Sebenarnya pengalaman tsunami saya ini dari rumah saya dibawa ke kaki gunung, dari kaki gunung saya ditarik lagi ke laut. Waktu ditarik ke laut ke laut itu saya juga ada lihat beberapa orang sih yang bergelantungan di kayu sampai ditarik ke tengah, dan begitu tarik sana tuh saya udah nggak sadar lagi, entah ketidur lah, pakainya pingsan. Saya udah sampai ke tengah, udah siang. Di situ di tengah tuh memang nggak ada satu orang pun manusia. Di tengah yang ada binatang, ada kerbau mati, ada sapi mati, ada hewan ternak mati. Begitu naik ke atas itu memang di laut itu rata tuh puing-puing semua. Ada lewat boat, ada boat di sana, mungkin boat nelayan yang nggak kena tsunami ya. Ada boat, saya angkat baju, tapi orang ini nggak lihat karena posisi saya dengan boat itu jauh dan sangat jauh kali. Saya angkat baju itu dia nggak lihat saya. Saya berpikir kayak mana nih cara untuk naik ke darat. Di situ baru saya sadar bahwasanya kampung saya itu udah kena air dan rumah saya udah nggak ada. Saya pengennya pulang ke rumah saudara yang ada di kampung sebelah. Saya kira kampung sebelah itu nggak kena, cuman di kampung saya aja kena. Lewat tuh ada ikan bayam-bayam warna biru. Jadi ikan tuh masih lemas, jadi saya tangkap, saya ambil. Kemudian ada ikan besar lagi, satu lagi kok giant ya, saya ambil. Jadi ada 2 ikan. Rencana saya ikan ini saya bawa pulang ke tempat keluarga untuk makan malam. Padahal itu saya masih terjebak di tengah laut, masih berpikir kayak mana caranya mau ke darat. Kira-kira ada siang, dah tengah hari, saya terombang-ambing tuh di tengah dengan pegang kayu tadi. Saya berpikir kalau misalnya saya di sini terus nggak mungkin, saya harus pulang ke darat, Akhirnya saya lompat dari kayu 1 ke kayu 2, kayu 1 ke kayu 2, dan itu saya pegang ikan. Kejadian itu saya masih umur 10 tahun di tengah laut, lompat dari kayu 1 kayu 2, kayu 1 kayu 2 ya, dan alhamdulillah saat itu saya udah bisa berenang. Jadi kayu 1, kayu 2 sampai seterusnya. Jadi begitu sampai kan ada istirahatnya juga, capek. Jadi saya tengok orang itu ada naik ke gunung, karena permainan kita dulu di kampung itu ada musim main di kampung, di laut, ada di gunung, ada di sawah. Jadi begitu saya lihat ada orang naik ke atas gunung, saya tandain lokasinya. Saya ngikutin itu dan alhamdulillah saya sampai ke darat. Karena saya ikutin dari laut tuh sampai saya lompat, saya perhatiin orang dari sana tuh jalannya kemana. Karena di darat itu ada orang yang selamat, dari darat naik ke gunung, naik gunung. Jadi dalam feeling saya berarti di gunung tuh ramai orang, saya harus ke situ. Begitu saya naik sampai ke darat, pegang ikan dua ekor, saya lari ke sana, lari pelan-pelan. Karena masih kecil kan, nggak ada gimana bang ya, nggak ada terasa sakit, nggak ada apa-apa. Saya lari mencelat dan pada saat itu emang pakaian saya itu udah nggak ada lagi, cuman sisa baju aja satu, cuman baju yang ada di badan saya. Sambil pegang ikan di pantai, kok saya ini nggak kebayang lah. Sambil pegang ikan, baju nggak ada, bocil lah istilahnya, lari. Begitu saya naik ke atas, pergi ke situ, ada kayu besar, saya naik ke atas kayu yang udah jatuh, saya berdiri itu pantau kan, lihat jalan lihat mana bisa, karena di sana banyak rawa, jadi kita harus pilih jalan untuk sampai ke gunung tersebut. Jauh dari pantai ke gunung itu kurang lebih ada sekitar 1 kilometer. Saya jalan, nah di situ baru udah mulai jumpa dengan mayat. Saya lihat tuh mayat
perempuan dengan jelas, itu tangan terangkat seperti ini ke atas dan kaki itu terkangkang, dan rambut dia itu terurai ke belakang, di rambut itu penuh dengan pasir. Itu udah sore kayaknya. Jadi saya langsung lanjut perjalanan, jumpa lagi mayat, ada beberapa mayat yang saya jumpai karena saya ikutin orang tadi naik ke gunung. Akhirnya saya sampai ke gunung sambil bawa ikan tadi. Nah, begitu sampai ke gunung itu, di situ ada orang kampung dah rame. Saya naik, ditanya orang nih, dari mana kamu? Saya bilang saya dari laut baru naik. Jadi sampai duduk tuh orang ini kasih minum ke saya, dipegang kepala, dia tanya kan, ini kepala kamu, karena di kepala itu banyak kali luka semua, dan di tangan itu masih banyak. Kalau sekarang pun masih nampak bekasnya, di tangannya masih ada, di sini dan di mata saya ini, dan juga di kepala. Saya duduk di situ sambil dikasih minum. Di sampingnya itu ada orang rame setelahnya kan, ada yang tanya sekarang jam berapa. Kemudian abang di samping ini menjawab sekarang udah jam 5. Saya gimana, terkejut juga sih karena kejadian pagi, dan saya baru naik ke darat itu jam 5 sore, itu naik ke atas. Berarti berapa jam, dari jam 9 lah kita bilang, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam saya di laut, terombang-ambing di laut. Nah, sampai di situ itu perkumpulan warga-warga selamat. Kemudian saya dibawa ke atas. Nah, yang di pos pertama tadi itu semua orang, anak laki-laki, ada bapak-bapak, abang-abang. Dan di sana itu baru ada perempuan. Saya diantar ke sana, katanya udah ke sana aja, istirahat di sana. Di sana karena saya tadi nggak pakai celana, ada apa-apa, cuma ada baju aja. Saya menolak ke sana, nggak mau. Saya bilang, nggak usah, aku nggak ada pakai apa-apa. Baru dicariin celana semua orang ini, celana besar, karena ibu-ibu kayaknya, celana besar. Bayangin aja anak 10 tahun dipakein celana ibu-ibu kedodoran. Dan sampai ke sana baru saya itu jumpa dengan kakek dan juga keluarga itu masih di situ. Di situ ada pondok satu, di situ ada yang patah, ada yang nggak bisa jalan lagi, ada juga orang tua. Itu di situ para korban-korban yang selamat dari tsunami. Saya dengan bawa 2 ekor ikan tadi itu jadi bahan tawaan dari mereka. Dan sampai sekarang itu kalau saya pulang ke kampung itu jadi bahan lelucon ya, karena kejadian tsunami, musibah besar, saya bawa pulang ikan 2 ekor bawa naik ke darat. Nah, dan hari pun berlalu. Jadi itu udah memasuki sore,